Shalom, puji Tuhan kita bertemu kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bapa pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Engkau yang berkuasa atas setiap makhluk hidup dan juga berkuasa atas kehidupan kami. Kami berterima kasih Engkau telah menjagai, melindungi dan juga memelihara hidup kami dengan sempurna. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar dalam kehidupan kami hari ini. Berkati kami ya Tuhan, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah sikap orang percaya dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Setiap orang harus memiliki keberanian menjalani kehidupannya di dunia dan memiliki iman percaya yang teguh kepada Tuhan. Karena kalau tidak demikian, ia akan goyah dan akan jatuh. Oleh karena itu yang pertama, kita harus berani menghadapi kenyataan. Jangan takut menghadapi kenyataan, jangan tawar hati. Karena memang tubuh fisik kita itu semakin hari tidak semakin kuat. Firman Tuhan menyatakan bahwa semakin hari kita akan semakin merosot. Tetapi percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Hidup kita ini diciptakan oleh Tuhan. Ia punya otoritas penuh atas tubuh kita, mulai dari telapak kaki hingga ujung rambut kita. Tuhan tahu detail kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita juga harus rela dan siap menderita. Sabarlah dalam penderitaan, karena penderitaan itu seringkali mendewasakan iman kita dan juga menguatkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Penderitaan itu akan membentuk karakter kita, membentuk kesetiaan kita, dan juga penyerahan penuh kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah terlalu bersedih, jangan terlalu berduka atau putus asa ketika menghadapi penderitaan. Tuhan pasti memperhatikan, menolong tepat pada waktunya. Tangannya tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan kepada saya dan saudara. Kemudian yang ketiga, kita juga harus percaya kepada setiap janji Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, kepada firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab, yang sudah disampaikan oleh para nabi, para rasul, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena janji firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan adalah pribadi yang setia. Tidak seperti saya dan saudara, kadang kita tidak setia, tetapi Tuhan itu setia dan tidak pernah sekalipun Tuhan itu mengingkari janji-janji firman-Nya. Oleh karena itu, peganglah janji firman Tuhan, hiduplah dalam kebenaran, dan kau akan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Hadapilah dan jalanilah kenyataan dengan lapang dada, dengan berbesar hati. Sabarlah dalam menghadapi penderitaan, karena pasti akan ada akhirnya, akan ada pertolongan Tuhan tepat waktu. Dan juga yang ketiga, percayalah kepada setiap janji kebenaran firman Tuhan. Janji kebenaran firman Tuhan itu menjadi sumber kekuatan dan sumber pengharapan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia adalah Allah yang setia. Jangan tawar hati, tetap bersemangat, sabar dalam penderitaan, dan yakinlah pada setiap janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengajar kami hari ini, supaya kami berani menghadapi kenyataan. Walaupun secara fisik tubuh kami semakin hari, semakin tua, semakin merosot, kekuatannya semakin berkurang. Karena memang tubuh kami diciptakan dari debu tanah, dan pada saatnya juga akan kembali kepada tanah. Tetapi kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kemampuan kepada kami. Dan juga kami perlu sabar dalam penderitaan, karena penderitaan itu mendewasakan kami.
Penderitaan itu menguatkan pengharapan kami di dalam Tuhan. Mampukan kami Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Dan karena kami juga belajar untuk tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara yang tak kelihatan itu bernilai kekal. Kami memegang setiap janji kebenaran firman Tuhan. Kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu mampukan kami, kuatkanlah kami, setiap orang percaya untuk tetap terus memandang Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dunia ini, hidup kami hanya sementara, tidak akan selamanya. Dan kami akan masuk dalam kerajaan kekal pada saatnya nanti. Terima kasih untuk janji kebenaran firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin.